Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Sucianti Muhanifah SEMM MAK telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tentang penilaian saham. Selamat menyaksikan. Pertama ada definisi saham. Saham adalah cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang dengan menjual sebagian kepemilikannya kepada masyarakat atau investor. Jadi saat seseorang membeli saham, berarti ia ikut menanamkan modal ke perusahaan dan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Pendapatan saham memiliki sifat tidak pasti, oleh karena itu dalam penilaian saham tidak semudah penilaian obligasi. Tujuan dari penilaian saham adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat return pada saham yang akan dibeli atau dijual dan apakah tingkat return sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberi hak istimewa kepada pemegangnya, seperti dividen tetap dan prioritas pembayaran lebih dulu, serta memiliki sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak ada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, dividen biasanya tetap. Yang ketiga, mendapat prioritas lebih dulu atau pembayaran dividen dan aset jika perusahaan bangkrut. Yang keempat, beberapa saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang kelima, pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham. Udah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh tentang saham preferen, yaitu PT Sinar Terang menerbitkan saham preferen dengan nilai nominal 200.000 per lembar dan membayar dividen tetap sebesar 14% per tahun. Jika investor mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 12%, berapakah nilai wajar saham preferen tersebut? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus P sama dengan D per R, yang dimana P itu harga atau nilai wajar saham preferen dan D itu dividen per tahun, R itu tingkat pengembalian yang diharapkan dalam bentuk desimal. Nah, sebelum kita mencari saham preferensial, kita menghitung dividen terlebih dahulu, yang dimana dividen itu D sama dengan 14% dikali 200.000, hasilnya 280.000. Selanjutnya, kita menghitung saham preferensi, yang dimana rumusnya tadi P sama dengan dividen per tahun dibagi tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu P sama dengan 28.000 dibagi 0,12 sama dengan 233.333 perak. Selanjutnya, saham biasa. Saham biasa adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham biasa dianggap sebagai pemilik perusahaan, berbeda dengan pemegang obligasi yang merupakan kreditor. Saham ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan pembayaran dividen tidak dijamin. Dividen hanya dibayarkan jika diumumkan oleh Dewan Komisaris. Saham biasa juga tidak memiliki keutamaan dalam pembagian dividen atau perlindungan terhadap kerugian. Saham biasa memiliki dua karakter utama. Yang pertama, hak atas dividen dengan syarat perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, potensi keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham, capital gain di masa depan. Ciri-ciri saham biasa. Yang pertama itu ada dividen hanya dibayarkan jika perusahaan untung. Kalau rugi, pemegang saham bisa tidak dapat dividen. Yang kedua, hak suara di RUPS, Rapat Umum Pemegang saham bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Yang ketiga, hak atas sisa kekayaan saat likuiditas. Setelah semua untung dan kewajiban dibayarkan, barulah pemegang saham bisa mendapatkan bagian. Yang keempat, tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimiliki jika ada klaim dari pihak lain. Selanjutnya adalah
adalah penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa adalah proses untuk menentukan nilai wajar saham, yaitu harga saham yang mencerminkan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dari perusahaan. Penilaian saham penting untuk dilakukan oleh investor yang ingin berinvestasi pada saham perusahaan tertentu, karena dapat membantu mereka untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dari investasi tersebut. Untuk membandingkan saham biasa dan obligasi sangat rumit. Hal tersebut disebabkan oleh penghasilan arus kas saham biasa tidak bisa diperkirakan sebelumnya, tidak dimilikinya masa jatuh tempo pada saham biasa, dan tidak mudah menemukan cara untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pasar. Untuk menentukan nilai saham biasa dapat dirumuskan sebagai berikut, sama dengan D1 ditambah P1 per 1 ditambah R. P0 adalah harga atau nilai saham sekarang, sedangkan P1 adalah harga menurut satu periode mendatang. D1 pembayaran dividen kas pada akhir periode, sedangkan R adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan pasar atau investasi tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh penilaian saham, yaitu saat ini Handoko sedang memikirkan untuk membeli sebuah saham. Rencananya, setahun mendatang saham tersebut akan dijual kembali oleh Handoko seharga 15.000. Handoko harus memperhitungkan pembayaran dividen pada akhir tahun sebesar 2.000 per saham. Apabila Handoko mensyaratkan tingkat keuntungan sebesar 25% dari investasi saham tersebut, berapakah harga saham yang harus Handoko bayar saat ini? Penyelesaiannya di sini, yang dimana P0 sama dengan 2.000 plus 15 per 1 plus 0,2. Jadi P0 sama dengan 17.000 per 1,25. Jadi hasilnya adalah 13.600. Harga wajar saham yang harus dibayar Handoko adalah 13.600. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini meliputi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tingkat utang yang mempengaruhi risiko, efisiensi operasional yang berdampak pada pertumbuhan, serta ukuran perusahaan yang menunjukkan stabilitas dan kepercayaan investor. Yang kedua, faktor eksternal, mencakup suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi, serta situasi politik dan keamanan yang dapat memengaruhi minat investor terhadap saham. Yang ketiga itu kebijakan dividen, berperan penting karena menentukan pembagian laba kepada pemegang saham dan mempengaruhi ekspektasi investor terhadap perusahaan. Selanjutnya di sini ada dividen tetap, yang dimana asumsi dari pendekatan ini adalah besaran dividen kas yang dibayarkan perusahaan tetap per tahunnya. Contohnya ini pada PT Amanah. PT Amanah membagikan dividen sebesar 2.000 per saham. Setiap tahun dari perkiraan akan tetap tidak tumbuh. Jadi investor ini menetapkan rate of return, yang dimana tingkat pengembalian yang dibayarkan sebesar 10%. Berapakah nilai wajar sahamnya pada saat itu? Nah, rumusnya dari sini, yang dimana rumusnya itu adalah P0 sama dengan D per R, yang dimana karena tadi ini adalah dividen tetap, jadi D-nya adalah 0. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah P sama dengan 2.000 dibagi 10%. Nah, 10%-nya dijadikan desimal menjadi 0,5 yang sama dengan 20.000. Jadi, nilai wajar saham PT Amanah adalah 20.000 per lembar. Selanjutnya, pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap. Nah, perusahaan yang bayar dividen ke setiap tahun akan mendapati pertumbuhan tetap. Jadi, contoh soalnya itu pada PT Berkembang. Nah, PT Berkembang ini baru saja membayar dividen sebesar 1.500 per saham. Analisis memperkirakan dividen akan tumbuh tiap tahun sebesar 5%. Investor menetapkan required rate of return sebesar 12%. Jadi pertanyaannya di sini, berapakah nilai wajar saham saat ini? Jadi rumusnya di sini adalah P0 sama dengan D1 per R dikurang G. Jadi sama dengan D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung per R dikurang G. Jadi kita tadi sudah mengetahui kalau D0-nya adalah 1.500 dan G-nya adalah 5% atau dibuat jadi desimal adalah 0,05. R-nya adalah 12% jadi 0,12. Maka D1 sama dengan D0 buka
buka kurung 1 plus G sama dengan 1500 dikali 1 plus 0,05 sama dengan 1575. Kemudian P0 sama dengan 1575 per 0,12 dikurang 0,01 sama dengan 1575 per 0,07 sama dengan 22.500. Selanjutnya komponen tingkat keuntungan yang disyaratkan, yaitu kita milih kasus PT Stabil, yang dimana PT Stabil membayar dividen sebesar 3.000 per saham tahun ini. Nah, diasumsikan dividen akan tumbuh sebesar 4% per tahun ke depan. Jika saham saat ini dijual pasar seharga 60.000 per saham, maka pertanyaannya di sini adalah berapa tingkat pengembalian yang disyaratkan investor berdasarkan modal contents growth. Jadi rumusnya di sini adalah P sama dengan D0 buka kurung 1 plus G per R dikurang G. Jadi R sama dengan D0 buka kurung 1 plus G per PO plus G, yang dimana D0 nya itu adalah 3000, G nya itu 0,04, P0 nya itu adalah 60.000. Maka 3000 dikali 1,4 per 60.000 sama dengan 3120 per 60.000 sama dengan 0,052 atau menjadi bentuk persen yaitu 5,2. Lalu R sama dengan 5,2% ditambah 4% sama dengan 9,2%. Jadi required rate of returns-nya adalah 9,2%. Selanjutnya, tingkat keuntungan yang disyaratkan. Required rate of return terdiri dari dua komponen, yaitu dividen D1 atau P0 sebagai rasio dividen kas yang terdapat harga saham saat ini, dan capital gains G yang mencerminkan pertumbuhan nilai investasi dalam struktur perusahaan. Pemegang saham berhak memilih direksi melalui rapat umum pemegang saham RUPS dengan dua sistem. Sistem yang pertama itu pemilihan kumulatif, biasanya digunakan oleh pemegang saham minoritas. Yang kedua itu pemilihan langsung, di mana pemegang saham memberikan suara untuk setiap calon direksi. Pemegang saham juga memiliki hak sebagai yang pertama itu menerima pembayaran dividen secara proporsional. Yang kedua itu mendapatkan siksa akibat setelah pelunasan utang saat likuidasi. Yang ketiga memberikan suara dalam keputusan penting seperti merger. Hak membeli saham baru terlebih dahulu disebut prescriptive right. Dewan direksi memiliki kewenangan menetapkan dan mengumumkan dividen yang dibayarkan dari laba setelah pajak. Dividen bukan biaya perusahaan dan tidak dapat dikurangi pajaknya. Penerima dividen oleh pemegang saham dikenakan pajak sebagian tergantung jenis kepemilikannya. Selanjutnya itu kesimpulan. Tingkat keuntungan yang disyaratkan terdiri atas dua komponen, yaitu dividen yield dan capital gains yield, yang mencerminkan pendapatan dari dividen serta pertumbuhan nilai investasi. Pemegang saham memiliki hak-hak penting dalam perusahaan, seperti hak memilih direksi melalui RUPS, menerima dividen dan sisa akibat, serta hak untuk membeli saham baru terlebih dahulu. Kebijakan dividen sepenuhnya ditetapkan oleh Dewan Direksi dan dibayarkan dari laba setelah pajak. Dengan demikian, dividen mencerminkan bagian keuntungan yang diterima pemegang saham sebagai hasil dari investasi mereka dalam perusahaan. Video. Iya. 1, 2. Kita mau ini pakai semua. Ulang tangan lu ikut ikutan.